pertama kita akan masuk ke koto ni suru to koto ni naru. Ya, kita mulai ya. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah pakai ya. Koto ni suru itu adalah memutuskan untuk. Oke, jelasnya seperti ini ya. Misalkan, nih, kalau dilihat gambarnya, perempuan itu punya target. Targetnya apa? Saya itu pengen ya lebih langsing, lebih kurus. Tujuannya supaya kire ni naru. Oke, berarti supaya menjadi lebih cantik ya. Kire ni naru tame ni, berarti demi ya bisa menjadi lebih cantik. Hai, kore kara diet suru koto ni suru. Ya, berarti mulai sekarang saya memutuskan untuk diet. Oke, diet ya. Diet to, oke? Koto ni suru. Nah, poin di sini apa teman-teman? Poinnya adalah kalau misalkan koto ni suru itu harus diri sendiri ya. Himeta. Demo jibun ga sore o himemashita. Berarti kita yang menentukan keputusan tersebut ya. Oke? Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, bermaksud untuk melakukan sesuatu, tapi kalian yang memutuskan, pakainya adalah koto ni suru. Oke? Koto ni suru. Hai. Nah, terus juga ada koto ni naru. Nah, tadi beda ya. Kalau tadi kan koto ni suru, kita yang memutuskan. Kalau koto ni naru itu adalah diputuskan ya, diputuskan. Kurang lebih mungkin tahu masa diputuskan ya. Berarti bukan dari kita, tapi ada pihak lain, wewenang lain yang memutuskan hal tersebut ya. Jelas seperti ini ya. Contoh nih, kita lihat gambarnya. Ada keluarga nih ya, keluarganya kayaknya lagi pergi ke Jepang ya. Saya bacakan nih. Oya no shigoto de, berarti karena pekerjaan dari orang tua, raigetsu kara Nihon ni iku koto ni natta. Nihon ni iku koto ni narimashita, teman-teman ya. Berarti bukan atas kehendak sendiri, tapi karena ada suatu hal ya. Di kasus kali ini karena ada pekerjaan orang tua, makanya bulan depan mereka tuh harus pergi ke Jepang ya. Poinnya apa? Poinnya adalah aturan, keharusan, terus bukan karena keinginan sendiri ya. Jadi memang itu adalah sebuah aturan, keharusan yang sudah ditetapkan. Ya, kita nggak bisa apa-apain lagi. Makanya pakainya adalah koto ni naru. Oke? Hai. Nah, cara penggunaan koto ni suru sama koto ni naru ini yang paling penting ya. Udah tahu penggunaannya, tapi kalau nggak bisa dipakai, sayang banget ya. Caranya mudah banget ya. Belakangnya itu adalah ru sama naike ya. Berarti dibentuk jishoke ya. U sama nai. Koto ni suru terus tambah naru. Jelasnya seperti ini ya. Nah, teman-teman ada yang pengen Zaryu Kado yang tinggal di Jepang, yoku wakarimasu yo ne, Zaryu Kado. Nah, Zaryu Kado itu kan adalah visa kita ya, supaya kita itu bisa tinggal di Jepang. Bisa saya bacakan ya. Zaryu Kado o kosing shinai to. Nah, teman-teman tahu kosing? Kosing itu adalah perpanjangan ya. Kalau kita tidak memperpanjang Zaryu Kado, Nihon ni irarenai koto ni narimasu. Berarti kita tidak bisa untuk tinggal di Jepang, oke? Nah, teman-teman sadar nggak? Di sini ada narimasu. Kenapa narimasu? Ya, karena Nihon kan ya. Yang menentukan itu bukan diri kita sendiri, tapi berdasarkan aturan dari negara Jepang. Kalau kita tidak memperpanjang Zaryu Kado kita, visa kita tidak bisa untuk tinggal di negara tersebut. Ya, makanya pakainya adalah narimasu nih, belakangnya nai kan ya. Nai, terus habis itu koto ni narimasu. Hai, lanjut ya. Terus kalau koto ni suru, contohnya nih, kita lagi fokus belajar. Terus ada gambar, hai, IG ya, Instagram ya. Berarti, benkyou ni syuchu suru tame ni, ya berarti supaya kita fokus untuk belajar. Hai, Insta o tsukawanai. Yang mana teman-teman? Koto ni shita, koto ni natta. Coba dipikir teman-teman, dibayangkan ya. Supaya kita bisa fokus dalam belajar, kita memutuskan untuk koto ni shita ya, kita memutuskan untuk tidak menggunakan Instagram. Nah, kali ini kenapa kasusnya adalah koto ni shita? Karena kita yang menentukan, oke, bukan orang lain menentukan. Karena kan kita punya target. Target itu adalah supaya kita ingin belajar dengan fokus ya. Pakainya adalah koto ni shita, oke? Koto ni shita. Baik, kalau begitu lanjut ya. Nah, teman-teman, saya pengen sedikit sharing dulu ya. Koto ni suru sama koto ni naru itu keluar di JLPT tahun 2022 bulan 7. Dan nggak cuma keluar di tahun tersebut saja, saya jamin nanti ketika kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari, koto ni suru, koto ni naru itu kalian akan mengerti deh. Pasti akan dipakai. Oke, saya jamin ya. Hai, kalau gitu saya akan bahas lagi ya. Coba teman-teman coba jawab ya, saya bacakan pertanyaannya. Kalian coba untuk jawab ya. Nakano-san, 3月で会社を辞めるって本当ですか? Nah, dia bilang apa? Nakano-san, bulan 3 katanya berhenti ya perusahaan. Itu betulan, itu benar. Terus katanya adalah, hai, watashi 4 月から ayo yang mana teman-teman? A sama B, saya bacakan. Ryugaku shita koto ga arisou desu. Dan ryugaku suru koto ni shita desu. Hai, minasan, sensei wa 3 秒あげます。
Hai, B ですね。ryugaku suru koto ni stan desu. Berarti percakapan adalah bulan 3 nanti itu betul nggak sih akan berhenti dari perusahaan? Terus kata dia adalah, iya soalnya saya itu dari bulan 4 memutuskan untuk pergi ya pertukaran pelajar ya, pergi belajar ke luar negeri katanya ya. Hai, lanjut ya. Berikutnya itu adalah di sini. Saya bacakan kalau semuanya fokus. Kono kaisha de wa asa 9時に会議することに何々. Terus 来週の会議は木曜日に行うことに何々. Ayo teman-teman coba dipikirkan secara logika ya. Hai, ada kaisha, oke? Terus ada kaigi. Menurut kalian kaisha kaigi itu rata-rata diputuskan oleh sendiri atau bukan? Ya, aturan biasanya ya. Berarti kita masuknya adalah hai, natteiru ya. Natteiru. Kenapa? Karena rapat setiap jam 9 pagi itu ditentukan oleh si perusahaan kan ya. Bukan karena kita yang menentukan, tapi dari perusahaannya ya. Kono kaisha de wa asa 9時に会議することになっている. Oke. Terus kalau di bawahnya adalah 来週の会議は木曜日に行うことになっている. Berarti rapat ya minggu depan itu akan diadakan di hari Kamis ya. Itu diadakan kan ya, berarti bukan kita yang menentukan, sudah ditentukan. Makanya pakainya adalah natteiru ya teman-teman ya. Hai. Nah, teman-teman mungkin ada yang sadar ya, sesuai kenang belakangnya itu adalah teiru ya. Nah, kalau teiru karena kan berkelanjutan, dia itu aturan, oke? Namanya aturan berarti kan kita harus patuhi terus meneruskan ya, makanya berkelanjutan kita pakainya adalah teiru ya, teiru. Oke, lanjut ya. Berikutnya saya akan bahas mengenai kebiasaan teman-teman ya. Jadi di bagian koto ni suru itu bisa kita pakai dengan konteks kebiasaan, sesuatu yang dilakukan secara berkelanjutan. Contohnya ya, nih kita lagi belajar malam, terus target kita adalah supaya bisa lulus N1 ya, amin. Asta no yoru ni game shiyouze. Hayu. Berarti kita diajak untuk main game. Terus katanya adalah, gomen, yoru wa Johan sensei to nihongo o nani-nani koto ni shiteiru nda. Ayo, berarti karena dia ya ingin belajar bersama Johan Sensei, dia jadinya nggak bisa untuk bermain game bersama. Berarti Nihongo o hai, benkyou suru koto ni shiteiru nda. Berarti saya itu lagi memutuskan ya, berarti sebuah kebiasaan yang berkelanjutan ya, untuk belajar bahasa Jepang bersama dengan Johan Sensei ya. Koto ni shiteiru adalah kebiasaan teman-teman ya. Misalkan selalu bangun pagi untuk belajar, terus nonton video sensei, belajar video sensei supaya bisa lulus N1. Tapi nggak cuma sekali, tapi berkelanjutan. Ya, itu pakai shiteiru ya. Oke. Nah, kalau gitu teman-teman kita coba relax dulu ya. Saya bakal matome habis ini ya. Lucu banget ya, mereka semua itu lagi berolahraga ya. Mungkin untuk merampingkan dirinya ya. Hai, kalau gitu matome. Kalau misalnya koto ni suru itu atas kehendak sendiri ya. Berarti ryoko wa cancel koto ni shita. Berarti yang memutuskan untuk cancel, yang membatalkan penerbangan atau membatalkan jalan-jalan itu adalah dirinya sendiri kan ya. Contohnya. Terus kalau koto ni shiteiru tadi ada ya, kebiasaan. Contoh, mainichi neru mae ni yoga video o miru koto ni shiteiru. Berarti setiap hari sebelum tidur saya memutuskan ya secara berkelanjutan nih kebiasaan ya, menonton video yoga. Oke. Lanjut. Kalau koto ni naru atau natteiru itu adalah aturan ya teman-teman ya. Natteirunya aturan. Contohnya adalah jugyo wa 9時に始まるkoto ni natteiru. Berarti kelasnya itu selalu ya dimulai di jam 9 pagi, oke? Tapi karena ini adalah aturan, makanya pakai teiru. Oke? Mudah banget teman-teman ya, nggak susah ya.